Nah, pertama-tama kita akan bahas tentang bentuk sediaan obat cair. Bentuk sediaan obat cair sendiri itu terbagi atas 3 bentuk. Yang pertama itu adalah larutan atau solution, yang kedua adalah suspensi, dan yang ketiga adalah emulsi atau emulsa. Keuntungan sediaan obat cair yang pertama itu adalah cocok untuk penderita yang sukar menelan. Yang kedua itu absorpsi obat lebih cepat dibandingkan dengan sediaan oral lainnya. Yang ketiga, homogenitas lebih terjamin. Yang keempat, dosis atau takaran itu dapat disesuaikan. Yang kelima, dosis obat lebih seragam dibandingkan sediaan padat, terutama itu bentuk larutan. Yang keenam, dapat mengurangi kerusakan obat oleh cairan lambung. Nah, bentuk yang pertama itu adalah larutan atau solution. Sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut, terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau dalam campuran pelarut yang saling bercampur. Selanjutnya adalah jenis-jenis larutan. Yang pertama itu adalah larutan encer, di mana larutan ini tuh mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. Yang kedua itu adalah larutan jenuh, di mana larutan ini mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Yang ketiga itu larutan lewat jenuh. Larutan ini mengandung jumlah zat A melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Adapun faktor yang mempengaruhi larutan itu, yang pertama itu ada polaritas, yang kedua itu kosolvensi, yang ketiga kelarutan, yang keempat temperatur, yang kelima salting out, yang keenam salting in, dan yang terakhir itu adalah pembentukan kompleks. Cara mengenal kerusakan suatu larutan itu, yang pertama dapat dilihat dari kekeruhan atau perubahan warnanya. Yang kedua itu larutan itu terbentuk kristal ataupun endapan zat padat. Yang ketiga itu terjadi perubahan bau, dan yang terakhir adanya perubahan viskositas. Bentuk sediaan selanjutnya yaitu suspensionis atau suspensi, yang adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Adapun macam-macam suspensi, yang pertama suspensi oral, yang kedua suspensi topikal, dan yang ketiga suspensi untuk injeksi. Syarat sediaan suspensi ada 3. Yang pertama, zat yang terdispersi harus halus dan tidak boleh cepat mengendap. Yang kedua, jika dikocok perlahan-lahan, endapan harus segera terdispersi kembali. Dan yang ketiga, dapat diberikan suspensifying agent atau suspensator sebagai stabilisatornya. Cara mengenal kerusakan sediaan suspensi, yaitu terbentuk kek yang tidak dapat terdispersi kembali, terus terjadi perubahan warna dan perubahan bau. Bentuk sediaan suspensi biasanya disertai etiket kocok dahulu. Keuntungan dan kerugian sediaan suspensi. Keuntungannya, bahan obat yang tidak larut dapat bekerja sebagai depo yang dapat memperlambat terlepasnya obat. Yang kedua, beberapa bahan obat tidak stabil jika tersedia dalam bentuk larutan. Yang ketiga, obat dalam sediaan suspensi rasanya lebih enak dibandingkan dalam larutan karena rasa obat tergantung kelarutannya. Sedangkan kerugiannya, rasa obat dalam larutan lebih jelas. Selanjutnya tidak praktis bila dibandingkan dengan BSO lainnya. Dan kemungkinan terjadi reaksi kimia dalam bentuk larutan di mana air sebagai katalisatornya. Emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat atau larutan obat terdispersi dalam cairan pembawa, lalu distabilkan dengan emulgator atau surfaktan yang sesuai. Emulgator merupakan zat-zat yang dapat mengikat partikel-partikel dari zat-zat yang tidak mau tercampur. Misalnya minyak dan air tidak mau tercampur, sedangkan dengan pertolongan emulgator maka kedua zat tersebut dapat tercampur dengan homogen. Sedangkan surfaktan merupakan zat-zat yang dapat menurunkan tegangan permukaan dari suatu cairan, sehingga emulsi menjadi stabil. Berdasarkan emulgatornya, ada 2 macam emulsi, yaitu yang pertama ada emulsi Vera atau emulsi alam, di mana emulsi ini tidak memerlukan penambahan emulgator dari luar, karena bahan tersebut sudah mengandung emulgator alami. Sedangkan emulsi spuria adalah emulsi buatan yang memerlukan penambahan emulgator dari luar. Tipe
Tipe emulsi ada dua, yaitu tipe oil in water atau butir-butir minyak dibungkus oleh butir-butir air, dan yang kedua adalah tipe water in oil, yaitu butir-butir air dibungkus oleh butir-butir minyak. Itu cara mengenal kerusakan emulsi. Yang pertama itu creaming. Terpisahnya suatu emulsi menjadi dua emulsi, di mana bagian yang satu lebih banyak mengandung fase dispers dibandingkan bagian yang lain. Dikocok akan kembali terbentuk emulsi. Yang kedua yaitu cracking. Peristiwa pecahnya suatu emulsi menjadi kelompok-kelompok partikel besar, walaupun dikocok tidak bercampur kembali. Peristiwa cracking biasanya didahului oleh creaming atau inversi. Yang ketiga yaitu inversi. Peristiwa berubahnya tipe emulsi dari minyak menjadi air atau air menjadi minyak atau sebaliknya, yang menyebabkan pecahnya emulsi. Hal ini sering terjadi pada penambahan garam-garam logam berat pada emulsi. Berdasarkan cara pemberiannya, bentuk sediaan cair digolongkan menjadi sediaan cair oral, sediaan cair topikal, sediaan cair rektal atau vaginal, dan sediaan cair parenteral. Yang pertama itu sediaan cair oral. Contohnya itu sirup, eliksir, netralisasi, saturatio, dan gutaya atau drop. Yang pertama itu sirup, yaitu sediaan cair berupa larutan yang mengandung sakarose. Yang kedua itu eliksir, sediaan yang mengandung bahan obat dan bahan tambahan sehingga memiliki bau dan rasa yang sedap, dan sebagai pelarut digunakan campuran air etanol. Yang ketiga yaitu netralisasi, yaitu obat minum yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan bagian basah sampai reaksi selesai dan larutan bersifat netral. Yang keempat yaitu saturatio, yaitu obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dan basa, tetapi gas yang terjadi ditahan dalam wadah sehingga larutan jenuh dengan gas. Yang terakhir itu gutaya atau drop. Sediaan cair berupa larutan, emulsi atau suspensi apabila tidak dinyatakan lain dimaksudkan untuk obat dalam. Sediaan cair topikal yang pertama adalah gutaya ophthalmicae, yaitu sediaan steril berupa larutan atau suspensi digunakan untuk pengobatan mata. Gargarisma itu sediaan berupa larutan yang pada umumnya dalam keadaan padat dan harus diencerkan dahulu sebelum digunakan. Collyrium, suatu larutan yang digunakan pada mata dengan tujuan sebagai antiseptik serta mengeluarkan kotoran dari mata. Dan litus oris, sediaan cair agak kental dan pemakaiannya segera disapukan dalam mulut. Selanjutnya, gutaya nasales, obat tetes yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Gutaya auricularis, obat tetes yang digunakan untuk telinga dengan cara meneteskan obat ke dalam telinga. Inhalation, yaitu sediaan yang dimasukkan untuk disedot melalui hidung atau mulut atau disemprotkan dalam bentuk kabut ke dalam saluran pernafasan dengan menggunakan alat semprot mekanik. Dan epitema atau obat kompres, yaitu cairan yang dipakai untuk mendatangkan rasa dingin pada tempat yang sakit dan panas karena radang atau berdasarkan sifat perbedaan tekanan osmos. Sediaan cair rektal atau vagina. Pertama ada enema, yaitu suatu larutan yang dimasukkan ke dalam rektum dan kolon untuk merangsang pengeluaran feses, memberikan terapi lokal atau sistemik. Dan vaginal douche merupakan suatu larutan dalam air yang langsung digunakan ke dalam vagina. Sediaan cair parenteral atau injeksi. Sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Syarat-syarat injeksi yaitu harus steril, isotonis atau hipertonis, bebas dari pirogen, tidak boleh diberi zat warna. Yang berupa larutan harus jernih, yang berupa suspensi harus halus agar tidak menyumbat jarum injeksi.